Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini videonya aku ambil di malam Sabtu ya teman-teman. Nah ini aku nggak ada niat mau keluar rumah sebetulnya, tapi pas kemarin itu Pak suami ada keperluan sebentar keluar jumpa sama temannya, terus Pak suami ngajakin aku ikut, ya udah aku ikut aja. Jadi pas mau pulang itu adik Rafiq minta main odong-odong gitu teman-teman, jadinya kami mampir dulu ke pasar bawah. Ini adalah RTH pasar bawah ya teman-teman. Nah di situ tadi adik Rafiq main odong-odongnya itu udah lama banget ya teman-teman. Dia nggak mau turun, terus bis turun dari odong-odong di sini dia minta naik mobil-mobilan lagi. Nah adik Rafiq ini kalau udah main itu dia susah banget mau dibawa pulang ya teman-teman. Di situ kami mainnya lama, mungkin ada sekitaran 2 jam gitu ya teman-teman, nungguin si adik Rafiq tadi main odong-odong dan main mobil-mobilannya. Tapi memang adik Rafiq ini keluar rumah itu jarang-jarang ya teman-teman, sekali-sekali. Ini kebetulan Pak suami masih cuti gitu ya. Terus Pak suami berangkatnya itu karena di hari Minggu, jadi masih bisa ajain adik Rafiq jalan-jalan. Nah, ini videonya aku lanjut di pagi harinya ya teman-teman. Nah di sini aku mau masak dulu sebelum aku berangkat ke pasar. Nah tapi di sini aku nyambil ya teman-teman, karena aku nih bangunnya udah kesiangan. Aku kira aku tuh udah ngidupin alarm di jam 5, ternyata alarm itu berbunyi di jam 6 pagi loh teman-teman. Alhasil pagi ini aku keburu-buru dengan pekerjaan, padahal aku udah niat loh teman-teman mau bangun itu di jam setengah 5. Terus aku masak dan aku mau lanjut ke pasar, jadi biar ke pasarnya itu pagi dan si adik Rafiq itu masih tidur. Tapi karena aku kebangunnya itu di jam 6, jadinya aku ke pasar juga sih teman-teman hari ini, tapi aku berangkat ke pasarnya itu udah jam 8. Nah tadi pun adik Rafiq itu susah juga ya teman-teman, mau aku bujuk untuk ditinggal gitu untuk ke pasarnya. Nah ini aku sambil manasin minyak. Di sini aku sambil aja buat nyuciin gelas-gelas yang kotor di atas wastafel ini ya teman-teman. Sekalian aku juga nyuciin botol minumnya anak-anak. Kemarin itu pulang dari sekolah nggak dikeluarin ya teman-teman. Jadi paginya ini baru aku cuci bersih. Nah di sini padahal kemarin tuh aku juga udah siapkan ya teman-teman untuk bahan-bahan yang aku masak di pagi hari ini. Nah kebetulan aku tuh di kulkas cuma punya sisa sedikit ikan sarai ini teman-teman. Jadi ikan sarai ini mau aku bikin balado. Terus aku juga masih ada sisa ikan sebelah kemarin, ada beberapa potong juga. Nah itu juga mau nanti aku gulai santan kuning. Jadinya biar nanti lauknya ini sampai makan malam gitu ya teman-teman, karena sekarang ini di rumah rame banget ya. Abang Raja juga pulang dari asrama gitu, jadi aku harus masak banyak untuk hari ini. Nah tadi untuk gorengan ikannya satu kali udah selesai teman-teman. Di sini aku menggorengnya ikan itu 2 kali ya teman-teman, karena ikannya itu sisanya memang gak banyak. Kemarin itu kan aku beli 1 kilo, separuh udah aku masak cabai hijau. Nah ini aku mau bikin balado cabai merah aja. Dan untuk santannya tadi itu udah aku blender ya teman-teman.
Nah, di sini biar santannya itu kental, aku blender ya teman-teman untuk santannya. Dan karena santannya juga, maksudnya itu karena kelapanya itu juga aku taruh di dalam kulkas, takut nggak keluar santan. Jadi kalau di blender gini dia kental loh teman-teman. Ini santannya aku pakai dari setengah butir kelapa aja. Dan aku udah masukkan untuk bumbu-bumbunya ya teman-teman. Untuk gulai kuning ini bumbunya aku pakai bawang merah, kunyit, jahe. Untuk cabai rawitnya itu aku pakai utuh-utuh aja teman-teman. Terus nggak lupa juga seperti biasa kalau aku masak gulai aku pasti halusin juga untuk si jeruk nipisnya. Dan kalau untuk dedaunannya itu seperti biasa aku pakai daun ruku-ruku dan daun kunyit. Dan tak lupa juga asam kandis ya teman-teman. Nah, kebetulan aku kemarin juga beli terong. Di sini mau aku campurin juga gulai ikannya pakai terong. Karena seperti biasa teman-teman, kalau pak suami itu kalau makan gulai, kalau nggak ada perencahnya itu dia tuh makannya itu agak kurang enak kulihat teman-teman. Jadinya di sini perencahnya aku pakai aja terong ya teman-teman. Nah, ini terongnya enak banget, terong madu gitu. Terus terongnya itu nggak berbiji gitu loh teman-teman. Nah, di sini aku masaknya jadi 2 kompor gitu ya teman-teman. 1 kompor tadi ikannya udah aku angkat, itu cabenya tinggal aku masak. Nah, di kompor sebelah aku tinggal masakin gulai ikan tadi ya teman-teman. Nah, ini ikan sebelahnya itu cuma tinggal beberapa potong, tapi alhamdulillah walaupun tinggal sedikit-sedikit di mix gini untuk lauknya sampai juga untuk makan malam ya teman-teman. Aku tuh kalau sebelum berangkat ke pasar itu aku pasti masak dulu teman-teman. Karena kalau aku nggak masak nanti kalau udah pulang di pasar itu pasti aku bawaannya itu capek. Kalau udah capek itu pasti mager ya teman-teman. Jadinya lebih baik aku masak dulu sebelum berangkat ke pasar. Jadi kalau udah pada masak aku baru berangkat ke pasar. Jadi nanti pulang dari pasar itu aku bisa tenang loh teman-teman. Aku bisa putret. Terus aku bisa nyantai sebentar, nggak terburu-buru buat masaknya. Dan kebetulan juga kalau pak suami itu bangun tidur itu dia sarapannya makan nasi loh teman-teman. Maklum lah ya, perutnya orang Indonesia, jadi pagi-pagi itu harus diisi dengan makanan berat terlebih dahulu. Nah, itu balado ikannya udah matang, dan ini untuk gulai ikannya juga udah matang. Nah, tapi ini untuk gulainya nggak aku salin ke wadah ya teman-teman, aku biarkan aja di dalam wajan itu. Jadi pas makan nanti enak buat manasinnya. Nah, lanjut, ini aku mau bikin sarapan. Seperti biasa sarapan aku yang aku kukus itu ubi ya teman-teman. Sekalian ini karena masih ada sisa nasi kemarin, jadi sekalian aku panasin juga sambil aku ngukusin ubi. Jadi nanti anak-anak itu sebelum berangkat les renang itu aku suruh makan dulu ya teman-teman, biar kalorinya itu terbakar dari yang dia makan. Nah, ini aku tadi tuh udah selesai masak, tapi tadi aku tinggal buat nyuci piring ya teman-teman. Karena aku tuh lihat jam udah menunjukkan jam 8. Karena tadi tuh selesai masak, aku juga mandiin dulu adik Rafiq. Nah, jadinya aku ke pasar itu udah jam 8 ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ini ikannya masih banyak yang segar-segar. Kebetulan hari ini aku tanya sama abang jualan ikan itu, katanya ikan memang lagi musim, lagi banyak keluar. Nah, itu tadi aku juga beli ikan selar ya teman-teman. Nah, ini banyak jenis ikan saat ini, terutama yang paling banyak keluar itu sekarang jenis ikan tongkol ya teman-teman. Ikan tongkol itu mulai dari yang besar-besar sampai ke yang kecil-kecil ada loh di pasar saat ini. Nah, ini lanjut aku beli ikan gambolo. Ini kalau di tempat teman-teman namanya ikan apa ya? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Kalau yang kecil-kecil aku pegang tadi di tempat aku itu namanya ikan gambolo ya teman-teman. Nah, kalau yang besar aku pegang ini namanya ikan selar. Nah, untuk ikan gambolo tuh tadi 1 kilonya 35.000. Untuk ikan selarnya 1 kilo 40.000.
Nah, ini adalah abang langganan biasa aku beli ikan yang besar-besar ya teman-teman. Di situ tadi aku beli ikan keong Bali katanya teman-teman. Jadi ikan ini rasanya enak kalau kita masak gulai santan. Nah, itu 1 kilonya memang mahal ya teman-teman. Untuk ikan itu 1 kilonya itu 65.000. Nah, ini tadi abang sebelah jualan ikan seperti biasa. Dia minta aku foto gitu teman-teman. Jadi mereka itu pada eksis. Dan alhamdulillah semenjak aku sering belanja ikan sama abang ini dan memaklumi ya teman-teman kalau aku tuh seorang YouTuber. Terus sama ini juga tadi promosiin aku pas di pasar ya teman-teman. Dan alhamdulillah saat ini kalau pas merekam di pasar aku udah nggak malu lagi ya teman-teman, karena orang-orang udah tahu kalau aku itu seorang content creator. Kalau dulu di awal-awal aku ngonten, aku tuh suka malu buat videoin di pasar loh teman-teman. Aku juga pernah diejek sama ibu-ibu di pasar waktu aku ngambil video. Dia tuh ngejeknya itu secara halus teman-teman, kayak dia bilang ada in my life, terus dia ketawa terbahak-bahak. Ya aku cuek aja lah ya, namanya juga manusia. Kalau nggak dijulitin kita nantinya nggak akan bisa maju ya teman-teman. Terus anak aku waktu itu aku bawa ke pasar, dia sempat gondok karena ada ibu-ibu yang bilang seperti itu. Nah, ini lanjut tadi ya teman-teman, aku udah selesai dari perikanan dan juga tadi aku juga beli tunjang atau kaki sapi gitu ya teman-teman. 1 kilonya itu 75.000. Aku lanjut tadi juga beli nangka karena aku mau bikin gulai nangka dicampur tunjang, mau aku bikinin untuk kuah lontong besok pagi ya teman-teman. Tungguin ya video aku masak gulai nangka pakai tunjangnya, dan aku juga bikin lontong ya teman-teman. Nah, di sini aku di pasar tadi nggak belanja banyak, aku cuma belanja protein aja. Aku cuma belanja ikan ya teman-teman, karena cabai dan bawangku masih ada yang aku beli di minggu kemarin. Nah, gimana nih teman-teman di rumah? Apakah udah pada fupret untuk di hari Minggu ini? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Nah, ini lanjut ya ikannya, aku tutupin seperti biasa. Kalau aku itu nyimpan ikan habis dibersihkan dibuang insang, aku nggak cuci bersih ya teman-teman. Lanjut aja aku masukkan ke box kontainer, terus aku simpan di dalam kulkas, karena kadang-kadang ikan aku tuh nggak habis 1 minggu ya teman-teman, bisa kadang bahkan sampai 2 minggu baru habis. Makanya kalau aku nyimpannya itu untuk ikannya nggak aku cuci bersih gitu ya teman-teman, aku biarkan aja dengan darah-darahnya, terus aku simpan di dalam freezer. Nah, jadi teman-teman di rumah yang liatin video aku foodprep seperti ini, jangan dibully ya teman-teman. Sebetulnya nanti mau masak itu baru aku cuci bersih ya teman-teman untuk ikannya. Nah, itu ikannya sebagian aku masukkan ke freezer. Untuk tunjang sapinya aku taruh di bawah aja ya, karena besok pagi mau aku masak. Pokoknya aku hari Sabtu ini betul-betul buru-buru ya teman-teman, makanya di sini aku bikin video foodprepnya itu nggak banyak. Aku cuma bikin videonya pulang dari pasar, unboxing ikan, dan ini unboxing mie yang aku beli tadi juga di pasar. Nah, itu kelihatan kan si Adek Rafiq udah pakai baju renang. Dia itu udah nggak sabar loh teman-teman mau ikut berenang sama abangnya, karena kan hari ini jadwal abang-abangnya les renang ya teman-teman. Nah, ini tadi pulang dari pasar aku juga udah lanjut antarin si Abang Razik sama si Abang Raja buat les renang ya teman-teman. Kalau untuk Abang Rafa nanti jadwalnya sore, karena pagi ini Abang Rafa ekskul dulu di sekolah. Ini videonya aku lanjut di sore harinya ya teman-teman. Nah, di sini aku baru ngajak Adek Rafiq ikut berenang juga ya. Nah, sampai di sini dulu ya videonya aku. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya like dan subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan videonya aku. Semoga video aku ini bisa memberi manfaat ya teman-teman.
dan ambil aja nilai-nilai positif dari video aku ini. Assalamualaikum, bye bye.